So I'll be out till I die, and I'll grab a mic till I make it overnight, making the world my own. So hold tight, I hope you enjoy the show. Turning down the lights low, open up the window. Don't you wanna party? Don't you wanna blow? Selamat sore Bapak-Bapak, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum memulai mediasi ini. Saya dengan Kavin dari Labs SJK. Di Labs SJK ini adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, yaitu lembaga penyelesaian sengketa di luar daripada pengadilan. Saya di sini selaku mediator yang ditunjuk oleh Bapak-Bapak sekalian selaku para pihak dari pihak pelapor dan juga terlapor. Di sini sebelum memulai saya akan juga membacakan tata tertib sebelum mediasi dimulai. Jadi mediasi ini harus dilaksanakan secara baik-baik. Nanti kata-katanya tolong bahasa-bahasanya halus, jangan ada nada-nada tinggi gitu ya, jangan ada saling hina, saling keram. Di sini kita kan mau cari kesepakatan jalan tengah dengan cara baik-baik. Gitu ya, makanya kita lakukan mediasi ini. Nah sebelum mulai saya mau konfirmasi ke bapak-bapak sekalian, apakah bapak-bapak ini siap untuk dipertemukan bersama untuk mencari jalan tengah, atau memang memerlukan waktu untuk dipertemukan secara terpisah? Karena saya bisa memfasilitasi apabila bapak-bapak belum siap, kita bisa bertemu secara terpisah dulu satu-satu. Gimana tanggapannya dari pihak terlapor dan pelapor? Untuk pelapor sendiri secara bersama-sama saja, Pak. Dari kami sepakat secara bersama-sama. Oke. Baik, kalau gitu kita sepakat, mari kita mulai ya mediasi ini. Saya di sini akan bersifat netral dan akan mendengarkan, menampung setiap bukti-bukti yang akan disampaikan nanti. Kalau ada dokumen-dokumen mendukung untuk kita periksa bersama, kita cek bersama ya Pak ya. Pertama saya akan mendengar dulu dari pihak pelapor apa yang terjadi sampai dengan Bapak ini melapor gitu. Mohon dijelaskan dari pihak pelapor. Jadi Perkenalkan diri juga Pak, boleh? Jadi gini Pak Mediator, perkenalkan saya pelapor, nama saya Waru. Saya sendiri profesi sebagai pedagang kelontong Pak, dari Bogor. Jadi awal mulanya saya mengetahui saya mempunyai pinjaman di C Finance ini ketika saya hendak mengembangkan usaha kelontong saya dengan mengajukan pinjaman di bank yang ada di Bogor. Hanya saja ketika saya ingin mengajukan pinjaman di salah satu bank di Bogor tersebut, rupanya setelah dicek, BI checking saya itu saya sudah kolektabilitas 5. Dan kemudian seminggu yang lalu itu tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak dikenal melakukan penagihan kepada saya dengan menuduh bahwa saya telah mempunyai pinjaman sebesar 100 juta di C Finance dan juga melakukan peneroran kepada keluarga saya. Sering datang beberapa hari ini melakukan hal yang tidak baiklah terhadap keluarga saya, sehingga saya berpikir apakah keluarga saya ini yang mengajukan pinjaman. Setelah saya pastikan tidak ada yang pernah mengajukan pinjaman terhadap C Finance Pak. Sampai dengan saat ini kami tidak pernah mengajukan kredit dimanapun Pak, keluarga kami. Hanya saja memang kemarin memang pernah kami ingin mengembangkan usaha ini dengan mengajukan kredit salah satu bank. Namun seperti yang saya katakan tadi, kolektabilitasnya 5 Pak setelah BI checking, sehingga kami tidak bisa mengajukan pinjaman Pak ke bank tersebut. Oke. Jadi dari versi kami Pak. Baik, dari pihak pelapor. Jadi saya coba konfirmasi kembali berdasarkan catatan saya ini, Bapak merasa tidak pernah mengajukan pinjaman kepada C Finance selaku terlapor, namun ada pihak-pihak yang menagih Bapak gitu ya? Ini Pak, orang tidak dikenal, dan itu mereka menurut saya itu sangat brutal Pak, tidak manusiawi Pak. Bagaimana mereka datang rame-rame, datang ke rumah saya meneror keluarga saya, karena pada saat mereka datang itu
saya tidak ada di tempat Pak gitu. Baik. Tapi hal ini juga terkonfirmasi daripada pihak calon kreditur yang akan memberikan pinjaman pada Bapak, itu memberitahu bahwa kolektibilitas Bapak juga 5 kan Pak? Berarti 5 itu benar dong Pak, maksudnya ada catatan utang pada C-Finance, betul gitu Pak ya? Iya, jadi setelah jadi BI checking itu kualitas bilang, saya juga merasa ini belum pernah mengajukan pinjaman, tiba-tiba C-Finance ini udah menyatakan saya kolektibilitas 5, sehingga saya simpulkan seperti ini Pak. Ini ada sesuatu yang salah kalau menurut saya di sistemnya C-Finance ini Pak. Yeah. Jadi sehingga saya mengajukan laporan melalui aplikasi portal konsumen ini. Sebenarnya saya mengajukan langsung surat kepada OJK, tapi saya diarahkan untuk mengajukan laporan di APPK, walaupun dari tanggapan dari si C-Finance tidak memuaskan, sehingga diarahkan untuk penyelesaiannya lewat LapsSJK Pak, begitu Pak. Baik, dari pihak terlapor bisa menanggapi pernyataan daripada pihak pelapor yang mana dia menyebutkan bahwa tidak pernah melakukan pinjaman terhadap C-Finance, namun ada penagihan dan kolektibilitasnya tercatat macet. Apakah demikian atau ada hal lain gitu? Bisa disampaikan? Terima kasih atas kesempatannya Pak Mediator. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya Tanu Wijaya, Kepala Divisi Hukum C-Finance yang akan mewakili C-Finance dalam proses mediasi hari ini terkait dengan pinjaman dari Pak Waru. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 24 Maret tahun 2024 Pak Waru ini datang ke kantor kami untuk menanyakan terkait dengan proses pemberian fasilitas kredit tanpa agunan. Pada saat itu Pak Waru bertemu dengan pihak marketing kami, namanya Bu Dela, yang memberitahukan kepada Pak Waru dokumen apa saja yang diperlukan untuk proses pengajuan kredit tanpa agunan tersebut. Nah, terus kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 Pak Waru ini datang kembali, diketemukan kembali dengan Bu Dela, menyerahkan dokumen-dokumen seperti KTP, terus kemudian kartu keluarga, terus kemudian akte nikah. Dokumen-dokumennya ini kami sudah bawa Pak. Jadi nanti apabila diperlukan bisa kami perlihatkan kepada Pak Mediator. Nah, terus kemudian setelah dokumen diserahkan kepada C-Finance, kami melakukan verifikasi, termasuk salah satu proses yang kami lakukan adalah verifikasi KTP di catatan sipil. Nah, proses tersebut telah kami lakukan dan memang betul data dari KTP tersebut telah sesuai dengan ada yang di dalam sistem catatan sipil. Jadi memang betul itu KTP-nya dari Pak Waru gitu. Nah, demikian Pak yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses pemberian kredit kepada Pak Waru. Jika diperlukan, kami juga bisa memberikan screenshot dari CCTV kami terkait dengan kedatangan Pak Waru di kantor kami tersebut. Baik, jadi kalau dari C-Finance sendiri sebenarnya juga sudah melakukan verifikasi dan merasa memang benar ini orang dari pihak pelapor sudah datang untuk mengajukan pinjaman KTA gitu ya. Betul, dan betul. sudah ada verifikasi juga dengan pihaknya, dengan Ibu Dela tadi ya. Betul Pak. Nah, betul. ya. Dan juga Bapak juga bawa mungkin dokumen-dokumen pendukung terkait kehadiran pihak pelapor gitu ya. Iya, iya. Nanti gini aja, Bapak kan tadi berkenan untuk ditunjukkan dokumen-dokumen ini. Iya. Ini baik, nanti jadi kita bisa lihat bersama-sama kebenarannya gitu ya. Dari pihak pelapor juga bisa cek dokumen-dokumen yang dimiliki C-Finance. Karena selama ini nggak terbuka yang dokumen ini Pak ya, jadi bisa kita buka di sini. Jadi ada kelebihannya di mediasi ini kita bisa saling cross check gitu Pak ya. Ya, jadi ini Pak, intinya
kalau dari pihak kami menyampaikan bahwa terkait dengan proses ini, tadi Pak Warubo menyampaikan bahwa beliau tidak datang ke kantor kami, tapi kami ada bukti-bukti yang mendukung bahwa beliau ini benar datang ke kantor kami. Jadi tadi kami sampaikan ke Bapak KTP, kartu keluarga, akte nikah itu sudah diserahkan, juga kami bisa memperlihatkan bukti screenshot dari kedatangan Pak Warubo di kantor kami gitu Pak. Jadi dan pemberian proses pemberian kreditan Pak Gunawan tersebut juga telah kami lakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di C-Finance. Begitu Pak. Baik, dari sisi pelapor, dari sisi terlapor sudah menyampaikan pendapatnya. Dari sisi terlapor bagaimana? Apakah kita langsung lanjut saja untuk mengecek dokumennya atau ada tanggapan dulu Pak? Jadi pertama Pak Mediator saya tanggapi, kalau soal saya datang ke C-Finance itu saya pastikan saya tidak pernah datang. Baik. Saya tidak pernah datang ke C-Finance. Saya juga baru dengar ini namanya C-Finance ini Pak. Baik. Saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat C-Finance ini Pak. Gitu. Saya juga baru tahu ini dia menyalurkan kredit C-Finance ini. Yang kedua tentang memang pada saat saya mengajukan laporan di aplikasi portal Konsumen itu, memang dari pihak terlapor ini atau C-Finance ini telah menanggapi, dan saya juga sudah lihat bukti-buktinya bahwa identitas yang mereka sampaikan itu tidak sama dengan identitas yang saya punya Pak. Oh baik, jadi sudah ditanggapi sebelumnya ya? Sudah ditanggapi, mereka menyampaikan dengan dokumen pendukungnya saja. Saya baru mengetahui, saya ingin menyampaikan sebenarnya juga membalas tanggapan mereka tersebut, tapi saya kira lebih baik kita bertemu melalui mediasi LAPS-SJK. Ini soalnya data pribadi kami Pak. Jadi bisa nanti saya pastikan, nanti saya bisa tunjukkan juga dokumen dari kami bahwa ini sebenarnya tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh C-Finance sendiri, data-data kami. Jadi sehingga ini membuktikan nanti Pak Mediator, nanti bisa sama-sama kita lihat bahwa ini tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh si C-Finance ini. Mungkin begitu Pak Mediator. Baik, jadi ternyata ada perbedaan antara pihak C-Finance dan pihak Pak Warubo ini ya, karena beliau merasa tidak pernah hadir dan Bapak merasa Bapak punya bukti bahwa beliau hadir. Iya. Itu. Dan masing-masing juga Bapak punya ada dokumen pendukung, Bapak juga punya dokumen pendukung. Ya. Mungkin ini kita perlihatkan aja, mungkin dari sisi pelapor boleh kasih ada dokumen. Ini dokumen identitas kami dan ini fotokopi, fotokopi identitas Bapak ya, ini ada apa aja Pak? Ada legalitas di sini mulai dari KTP, akta kawin, kartu keluarga, dan juga ada di sini akte kelahiran. Nah, saya lihat dulu ya. Ini fotokopi Pak, nanti asli juga sudah kami siapkan. Kalau Siap, bersedia Bapak ya? Oke, siap. Nanti tetapi sekilas saja melihat fotokopi ini sudah tidak sesuai, nanti Pak bisa Bapak cek. Mungkin dari pihak terlapor dari C-Finance juga ada dokumen pendukungnya, mungkin supaya bisa saya lihat. Ya, bisa saya bandingkan di sini. Jadi ini dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pak Warubo pada tanggal 26 Maret itu Pak. Jadi dokumen-dokumennya ada KTP, terus kemudian ada kartu keluarga, terus kemudian ada akte nikah. Nah, untuk mendukung dokumen-dokumen ini kami juga sudah menyiapkan screenshot dari CCTV kami terkait dengan kedatangan Pak Warubo di kantor kami ini Pak. Screenshotnya Pak, Bapak bisa cek di sini. Dan coba lihat-lihat dari sisi dokumennya dulu. Oke, ini saya persilakan dari pihak pelapor, boleh dilihat. Udah saya lihat, udah mereka sampaikan juga ini ada perbedaan Pak. Siap. Ini perbedaannya ini
mulai dari nicknya berbeda, fotonya berbeda juga. Walaupun ada kemiripan. Mau tanya ini ada CCTV nih Pak ya? Ini bukan saya Pak, Bapak bisa lihat sendiri, ini bukan saya kan. Ini perbedaan orangnya berbeda gitu loh. Jadi bukan saya sebenarnya yang mengajukan kredit yang disampaikan oleh. Jadi menurut Bapak ini juga ini bukan. Ini coba dilihat oleh si terlapor sendiri Pak. Bisa Bapak lihat, ini bukan saya Pak. Ini Pak, sekarang ini kan ada KTP Pak. Kita lihat KTP dulu aja ya. Ya. Menurut Bapak lebih mirip yang mana Pak? KTP ini apa ini Pak? Ini saya tanya ke Bapak. Ya, ya mungkin agak mirip ini ya Pak, gitu ya. Tapi ya ini mirip juga Pak, kalau menurut saya gitu. Ini agak mirip juga. Oke. Ya. Kalau sekarang dari CCTV ini kan terlihat satu badannya. Gimana Pak kalau ini? Menurut Bapak, Ya, agak berbeda juga ya. Jadi Kemudian Pak, jadi udah sebenarnya Pak Sandiaga udah sadar aja sini sebenarnya. Ini jadi terjadi perbedaan, bukan saya ini Pak yang mengajukan seharusnya Pak. Ya Pak. Berarti sudah sepakat nih Pak bahwa ini ada perbedaan. Betul Pak. Nah, Ya. dari kalau sudah dilihat ada perbedaan gini, dari Bapak mungkin ada permintaan apa terhadap pihak terlapor untuk bisa masalah ini kita selesaikan secara Mungkin baik-baik. dari pihak terlapor dulu Pak. Ini dengan melihat kondisi seperti ini gimana ini tindakannya seharusnya Pak? Boleh, Ya. kalau Bapak ada tanggapan silakan sampaikan Pak. Ya, dari kami mungkin begini Pak, dengan melihat kondisi dokumen yang berbeda ini, solusi yang bisa kami tawarkan adalah kami melakukan penghapusan di BI checking. Hanya itu perlu proses Pak, karena untuk penghapusan Begini Pak, ini udah berlarut-larut Pak. Bentar Pak. Ini sudah berlarut-larut. Menurut kami ini jadi korban Pak, kredit fiktif, sehingga kami anggap ini kami juga tidak bisa mengajukan kredit ke tempat lain. Sehingga kami ingin hari ini juga kami dilakukan penghapusan. Kalau tidak kami akan melakukan memviralkan kejadian ini yang merugikan bukan hanya saya aja Pak, ini mungkin pihak lain lagi nih. Saya akan viralkan, saya akan buat di media sosial untuk menyatakan bahwa CFNS ini sistemnya tidak bisa dipercaya, begitu Pak. Ya Pak, sebelumnya mohon tenang dulu dan juga saya sampaikan kembali bahwa mediasi ini sifatnya kan tertutup. Ini ya ada tujuannya juga supaya masing-masing pihak ini ya nggak ada tersebar lah gitu ya terkait permasalahan ini gitu ya. Dari pihak terlapor gimana tanggapannya atas permintaan pelapor? Ya Pak, mohon maaf kami sampaikan sebelumnya. Jadi Pak Waru saya ini bukan pemberi keputusan Pak. Jadi saya harus menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak manajemen terkait dengan hal ini. Jadi kami pertama mohon izin waktu untuk terkait dengan penghapusan, dan ini harus kami ajukan dulu terhadap manajemen kami. Jadi saya tidak bisa memutuskan hari ini, gitu Pak. Gimana dari pihak pelapor, dari pihak terlapor minta waktu, tapi akan bersedia untuk menghapuskan terkait catatan kreditnya dan juga kolektibilitas. Kalau memang bersedia Pak, itu gimana ya Pak? Jadi ini harus ada hitam di atas putih Pak. Kami juga orang awam Pak. Jadi gimana ini untuk mengikat lah antara pihak ini. Jadi kalau memang mereka setuju nanti tiba-tiba itu masih tetap terus gimana Pak? Itu kami juga pertanyaan Pak. Baik. Gini perlu saya sampaikan bahwa atas semua yang kita sampaikan ini nanti kan kita akan buatkan resume. Ya, kita sepakati bersama, kita tanda tangan. Nanti kita buatkan juga perjanjian perdamaian yang mana itu harus dilaksanakan oleh para pihak gitu. Makanya ini kan semua diselesaikan lewat mediasi ini supaya adanya perjanjian perdamaian ini gitu kan. Gitu. Baik. Itu masing-masing pihak harus melaksanakan itu yang ada perjanjian perdamaian. Baik Pak. Toh kan dari pihak terlapornya juga sudah bersedia menghapus Pak. Gimana dari pihak Bapak juga sebenarnya kan ya sudah kreditnya ini kan tidak Bapak nggak ada nih berarti, dan juga nanti kolektibilitasnya juga sudah dihapuskan lah gitu ya, tinggal lunas betul Pak ya? Nanti di sistem kami lunas Pak, jadi lunas Pak. kolektibilitasnya nanti akan kembali ke satu bancar lagi Pak.
nanti mungkin ada surat keterangan atau apa yang bisa disampaikan supaya beliau kan mau mengajukan pinjaman juga nih ke tempat lain supaya bisa dipercaya. Tapi gini Pak, dari kami terkait dengan penghapusan di BI Checking itu Pak, kami juga mohon agar pihak Waru ini memberikan surat pernyataan bahwa Pak Waru ini tidak akan menyebarluaskan terkait dengan masalah ini kepada pihak ketiga maupun menyebarluaskannya ke media massa. Gitu Pak. Kita harus ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh pihak Pak Waru. Baik, ini supaya win-win solution ya, ini jadi dari pihak Bapak ini kan nanti kreditnya dihapus, kalau utilitasnya juga dianggap itu diperbaiki, dianggap lunas gitu ya. Ini checkingnya lunas, tapi dari pihak terlapor meminta persyaratan agar Bapak tidak menyebarluaskannya sebagaimana tujuan daripada mediasi ini yang tertutup, dan kan supaya para pihak ini ya permasalahan tidak tersebar kemana-mana gitu kan. Dari kira-kira dari pihak pelapor apakah menyetujui dengan apa yang disampaikan di terlapor? Kami Sepakat ya, ini win-win solution ya, jadi sama-sama beres gitu ya. Jadi dari si finance juga mengakui bahwa ini ada perbedaan. Dari Bapak kreditnya dihapus sehingga tidak ada orang-orang yang datang menagih Bapak lagi gitu kan. Bapak bisa juga pinjaman tempat lain gitu ya. Baik Pak. Ya, nanti kita buatkan perjanjian perdamaian, resumenya semua ditandatangani, para pihak melaksanakan. Ya. Saya kira mediasi ditutup dengan damai. Baik Pak. Baik. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Saya kira itu solusi yang terbaik buat kami. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.